Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduka ya man awdahta lana subulal hidayah wa azahta an basairina al-ghishawata al-ghawayah wa nusalli wa nusallim ala man arsaltuhu syahidan wa mubashiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idhnihi wa sirajan munira wa 'ala al-ashabi alladhina hajarul awtana yabtaquna min Allah fadlan wa ridwana. Ta'adzim ulun tuan kepada pimpinan Dayah Raudhatul Huda Ma'arif, Dewan Hakim yang mulia, para pengunjung yang berbahagia. 1445 tahun silam, kondisi umat manusia pada waktu itu benar-benar kering dari embun keimanan, gelap pekat dari pancaran cahaya ketakwaan yang dilakukan oleh orang-orang hebat terhadap kaumnya yang lemah. Di seluruh persada bumi yang ada hanyalah najis kemusyrikan, dan di setiap pelosok bumi yang ada hanyalah noda kekufuran. Tangisan orang-orang miskin dan hina akibat penindasan, jeritan orang-orang lemah tak berdaya akibat kekejaman. Lalu di tengah-tengah situasi seperti itu, Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang mengutus seorang hambanya yang agung dan mulia, yang misi utama kehadirannya adalah liutammima makarimal akhlak. Dan berangkat dari latar belakang itulah, dalam kesempatan saya ingin memaparkan sebuah pidato yang bertema Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah suri teladan yang sempurna bagi seluruh umat manusia di muka bumi ini. Dewan Hakim yang mulia, muslimin muslimat yang berbahagia, bersumber dari surah Al-Ahzab ayat 21, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Yang artinya, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu suri teladan yang sempurna bagi seluruh umat manusia, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan keselamatan pada hari kiamat, serta ia banyak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah satu-satunya manusia terlebih terpilih dan terkasih dalam waktu singkat ini. 23 tahun lamanya permukaan bumi yang telah ditumbuhi rimba kemusyrikan, alam semesta yang telah ditutupi oleh najis kekufuran, belum lagi kezaliman serta penindasan yang dilakukan oleh orang-orang hebat terhadap kaumnya yang lemah. Para wanita umat manusia pada waktu itu sudah tercabut dari akar keimanan. Manusia pada waktu itu sudah tercabut dari akar keimanan. Lalu, namun ironisnya, umat yang punya keyakinan kuat terhadap kejujuran Rasul
namun kebohongan dan kedustaan semakin berakar dalam kebiasaan mereka. Makanya Pak, makanya Ibu, perlu tidak kita melalui baginda Rasul? Kita jangan keliru dalam meneladani baginda Rasulullah. Kita jangan keliru meneladani orang. Perlu tidak kita melalui baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Perlu tidak Bu? Hanya orang-orang yang merugilah menjawab tidak perlu kita melalui baginda Rasul. Dan hanya manusia-manusia tertilahlah dan enggan mengambil contoh teladan pada Nabi yang agung. Lalu apa saja yang harus ditelani pada sosok Rasulullah tersebut? Minimal ada 3 hal yang mesti kita ikuti. Yang pertama adalah tentang kejujuran. Sebagaimana telah kita yakini bahwa jujur merupakan satu sifat yang wajib bagi Rasul, dan bila kita tidak mengakuinya, niscaya akan batallah iman kita. Betul? Namun ironisnya, umat yang punya keyakinan kuat terhadap kejujuran Rasul sedangkan kebohongan merupakan faktor utama datangnya kemungkaran, dan kemungkaran inilah menyebabkan seseorang harus masuk ke dalam neraka. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, wa iyyakum wal kadhib fa innal kadhiba yahdi ilal fujuri wa innal fujura yahdi ilan nas. Jauhilah sifat dusta, kata Rasul, karena dusta itu merupakan faktor utama datangnya kemungkaran. Jauhilah sifat dusta, kata Rasul, karena dusta itu merupakan membawa kepada kejahatan, dan kejahatan inilah menyebabkan seseorang harus masuk ke dalam neraka. Yang kedua adalah tentang kasih sayang. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, besarnya kasih sayang Rasul terhadap umatnya terbukti senyata lewat sikapnya yang mengutamakan kepentingan umatnya di atas kepentingan pribadinya. Beliau khawatir akan keselamatan umatnya, biarpun beliau baru saja disakiti oleh umatnya. Apa doa Nabi ketika diusir oleh penduduk Taif? Pernah doa? Mai depan si dengar. Allahumma ighfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah kaumku karena sesungguhnya mereka belum mengetahui. Wahai Allah, berilah hidayah kepada kaumku karena sesungguhnya mereka belum mengetahui. Lalu sejarah juga membuktikan pada saat pertama kali Nabi hijrah ke Madinah, yang pertama Nabi kerjakan adalah mempersaudarakan antar kaum Muhajirin dan Ansar. Artinya, jika persaudaraan terjalin erat, cinta dan sayang sebagai pengikat, maka dengan sangat mudah mengatur strategi untuk menuju jihad. Maka yang lahir adalah manusia-manusia egois, dualis, dan untuknya masyarakat indivis. Maka cita-cita umat ini akan sangat sulit untuk diraih. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang ketiga adalah meneladani dalam keteguhan dan kerja keras.
saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Meneladani dalam keteguhan adalah di tengah-tengah dunia semakin global, perkembangan alat teknologi canggih dan pergantian budaya semakin, pengesaran nilai semakin, pergantian budaya adalah pengesaran dan adalah terjadi pada saat pertama. Melalui paparan kesimpulan adalah akan saya mengambil beberapa kesimpulan. Yang pertama adalah Nabi SAW adalah suri teladan yang sempurna untuk umat manusia di muka bumi ini, dan di seluruh sisi kepribadiannya merupakan uswatun hasanah bagi setiap manusia. Apabila kita ingin meraih kejayaan beliau, kini kehidupan ini merupakan maka kejayaan ini akan. Dan yang kedua adalah dusta. Ulun layah naik semungut pohana patah semungut tidak betul itu semungut dan layah ni dupat baklah kaizin lah kaizin ni dayah ipegah ijak ublang lemah na ipegah bagurai la kaizin hauro balik kasih bulun berarti anna tak berdatang tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.